Barangkali ada dari CV apa, PT apa, misalkan pengen jadi sponsor Sedulur FC. Ini caranya gimana? Gitu loh. Oh ya, untuk caranya masih belum kayak profesional ya. Iya, iya. Tinggal japri saya atau ketua Bisa saja. jadi langsung manajer atau Bang BJ. Iya benar. Nanti kita atur waktu ketemu, waktu ngopi kita bahas apa sih yang diperlukan CV atau PT dari Sedulur FC, kayak gitu. Jadi kemudian gitu. Oke. Ini apakah sponsornya sudah di budget? Setiap sponsor berapa atau seperti apa ini? Saya pengen tahu nih. Untuk tim yang baru awal ini apakah sudah membudget dari sponsor misalkan harus berapa atau seperti apa? Silakan ini bebas ini mau dijawab atau tidak. Halo bro, sebelum kalian melihat video ini, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Silahkan klik tombol merahnya. Oke bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya ingin berbincang kembali atau melakukan podcast. Karena kemarin saya sudah podcast dengan manajer sekaligus ketua Sedulur FC Bang Ade, dan hari ini kita kedatangan wakil daripada Sedulur FC yaitu Bang PJ. Siap. Oke, hari ini kita sudah kedatangan manajer daripada tim Sedulur FC dan kemudian juga wakilnya. Saya ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana kemudian tim Sedulur FC ke depan, kemudian juga apa yang harus dipersiapkan dan apakah Sedulur FC ini hanya sekedar tim silaturahmi dan lain sebagainya. Oke, saya ingin berbincang-bincang dengan manajer Sedulur FC dan juga wakilnya. Apa sih tujuan daripada Sedulur FC ke depannya? Kalau kemarin itu kan hanya sekilas dan sekarang lebih konkretnya seperti apa? Oke, selamat datang Bos Sedulur FC. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Bang PJ, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke. Sebelumnya karena kemarin ini kita sudah kenal dengan manajer tim Sedulur FC, Bang Ade. Ya. Ini beliau orangnya. Kemudian kita ingin tahu wakil daripada tim Sedulur FC. Ya, silakan Bang untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nofrisyah BJ Purwato, Ya. biasa dipanggil BJ. Saya salah satu pengurus dari tim Sedulur FC sendiri. Salah satu pengurus ya, Iya. plus wakil juga saya lihat itu. Oke, ini kita sudah ketemu dengan petinggi-petinggi Sedulur FC. Ini adalah tim kuda hitam yang hari ini sedang melejit. Ya. Oke, saya ingin bertanya terkait dengan Bang BJ ini sebetulnya bisa tahu dan kenal dengan Sedulur FC dan tentunya dengan manajer Sedulur FC. Kronologisnya seperti apa ini Bang? Pengen tahu saya ini. Bang Adi atau saya? Ya mungkin Silakan Bang Ade dulu. Ya mungkin dari saya ya. Awalnya itu sama dari tim futsal Pan Maduluran itu kan. Ya. Pertama kali saya ketemu sama wakil saya atau wakil manajer ya. Itu dari tim Fan Futsal. Fan Futsal ya awalnya. Kita sering main futsal bareng. Ya mungkin kronologisnya sama seperti awal saya jelaskan. Ya. Itu ketika tim futsal ini mengadakan sparring di lapangan permana sepak bola itu. Nah di situ baru kita berjalan, dari situ awalnya kan sama gitu. Awalnya seperti itu Bang. Iya kronologisnya mungkin barangkali Dari Bang BJ Bang sendiri BJ ya. ini saya lihat Bang BJ ini ya saya juga tadinya tidak kenal dengan Bang BJ. Iya. Akhirnya futsal dan sebagainya kenal, dan saya ingin tahu sebetulnya siapa yang mengajak pertama futsal dan sebagainya. Gimana ini Bang? Oh, iya. Sampai sekarang ini sudah menjadi wakil Sedulur FC. Pertama bisa kenal dengan Bang Adi itu awal saya diajak teman Iya. futsal. Futsal ya awal. Setiap malam Kamis member. Oh iya. Nah, saya ikut, kemudian saya rutin mengikuti lah, kemudian kenal dengan Bang Ade di situ. Akhirnya setelah selesai futsal kita ngobrol di parkiran. Selanjutnya itu awal terbentuknya selanjutnya itu ada yang usul bagaimana kalau kita main di lapangan besar dengan pemain futsal ini.
tapi dipikir wah nggak mungkin karena cuma pemainnya Karena terbatas juga permainnya pada saat itu ya, ya. awal. Belum Tapi ada semua. tapi Bang Ade mengambil keberanian untuk ya sudah didirikan saja Hmm. awal. Akhirnya setelah itu deal kita main di tempat teman tepatnya di desa Duku. Duku ya. Oh, iya. Itu awal pertama kali Bang main di Duku ya. Ya awal pertama kali. Awal pertama kali main di Duku, lalu kemudian ada jadwal sparring kembali karena sudah ada beberapa pemain gitu ya. Iya, Sehingga benar. kemudian nanti pas kemarin itu ada sparring laga-laga berikutnya ya. Benar. Bisa. Siap. Jadi pada awalnya sama ini, kronologisnya kurang lebih sama dengan Bang Ade. Awalnya ikut futsal, fun futsal bareng hari malam Kamis, lalu kemudian kita diskusi dan sebagainya, akhirnya sparring dan sampai sekarang bisa bertemu dan tetap sparring gitu ya. Iya, benar. Sampai sekali. sekarang terbentuklah tim Sedulur FC. Iya, benar. Pada saat itu kan belum terbentuk timnya apa nih, belum ada namanya, tapi sekarang sudah terbentuk tim Sedulur FC dan menjadi tim kuda hitam ini, luar biasa. Oke, kita sudah tahu kronologisnya, Bos Ade kemudian juga Bang BJ awalnya seperti apa. Saya ingin tanya terkait dengan bagaimana Sedulur FC ke depan. Kalau kemarin saya itu berbincang dengan manajernya, Sedulur FC ini hanya sebagai tim yang tentu hanya sekedar silaturahmi. Tapi saya ingin tanya juga dengan wakilnya, apakah memang Sedulur FC ini hanya sekedar tim untuk silaturahmi saja, khususnya misalkan alumni Unwir karena mayoritas, walaupun ada pemain lain juga dari luar Unwir, apakah memang Sedulur FC ini diproyeksikan untuk menjadi tim yang tentu nanti ikut turnamen dan sebagainya, menjadi tim yang ditakutkan lah intinya, barangkali merekrut pemain dari luar dan sebagainya, walaupun pemain di Sedulur FC ini ada beberapa dari Polda. Ini seperti apa? Gimana nih Bos? Kedepannya Sedulur FC ini apakah silaturahmi saja, apakah akan ada Ya hal-hal lain? mungkin awal kita tim ini dibentuk untuk silaturahmi ya, Iya. khususnya mahasiswa dan alumni Unwir, dan mungkin juga ada beberapa pemain yang dari luar. Di tim Sedulur FC ini ada dari pemain Polda juga, bahkan di tim kami ada dari Binpres juga. Binpres, Gitu kan. ya. Nah, salah satunya ex Polda tahun kemarin yang di Kerawang itu ada namanya Baharudin. Pak Rudi. Itu sebagai ikon tim kita untuk menarik beberapa pemain dari luar ataupun dari mahasiswa itu sendiri, gitu kan. Kemungkinan tim ini juga yang awalnya tim sebagai tim silaturahmi untuk menggait pemain-pemain dari luar, kemungkinan ketika ada event turnamen baik dari Trofeo ataupun tim yang mengajak turnamen, insya Allah tim Sedulur FC ini akan ikut partisipasinya dalam turnamen tersebut. Mungkin seperti itu. Gimana ini Pak Wakil? Apakah sepakat dengan Pak manajernya untuk Sedulur FC ini akan menjadi tim yang tentu nanti prioritas untuk turnamen-turnamen besar dan sebagainya ikut berpartisipasi, apakah seperti apa? Kalau untuk sepakat sangat sepakat sekali ya. Ya. Karena di awal pembentukan sebenarnya namanya Sedulur FC itu hanya untuk silaturahmi. Iya. Karena namanya aja Sedulur FC. Ya. Menduluran Selawase. Nah, tapi akhirnya waktu berjalan terbentuklah penggagas-penggagas Sedulur FC ini untuk ayolah ikut turnamen, ayolah ikut tarkam. Nah, akhirnya dengan dengan penggerak beberapa orang kita beranikan dirilah untuk mengundang salah satu pemain, satu sampai dua pemain untuk gabung di Sedulur FC untuk setidaknya mendongkrak nama lah. Mendongkrak nama dulu. Nama Sedulur FC. Sedulur FC benar. Tapi ini yang paling penting ketika kita berolahraga khususnya sepak bola karena hari ini sedang marak, Ya. itu yang penting foto-foto ya Pak? Ya, Itu wajib. Itu foto-foto karena kebanyakan pemain kita itu Iya. eksis di Iya, medsos eksis. juga. Yang penting kita mainnya berapa menit pun yang penting ada dokumentasi. benar, Ya, benar. Itu adalah sebuah kewajiban. Iya, iya. Mantap lah. Tapi saya rasa Sedulur FC saya lihat juga di media dan sebagainya sudah banyak yang tahu gitu. Bahkan kemarin juga saya sempat bilang ke manajernya ada beberapa tim yang kemudian mengajak gitu ya. Benar. Mengajak dari luar kota untuk sparring karena kita juga sering promosi di media sosial ya. Oke. Nah, ini terkait dengan pemainnya, Bang. Apakah Sedulur FC ini hanya mengandalkan pemain-pemain Unwir saja untuk ke depannya?
apakah nanti Sedulur FC menggait pemain-pemain misalkan Eksporda atau pemain yang hari ini sedang tenar dan lain sebagainya, misalkan seperti Bahar dan teman-temannya, apakah bisa digait ke Sedulur FC ataukah seperti apa nih ke depannya? Silakan Pak Manajer. Ya mungkin itu bisa ya, kita awalnya prioritaskan dari pemain universitas ya, universitasnya ataupun alumni, karena dari beberapa pemain Sedulur FC juga kebanyakan ini Eksporda semua. Kayak ada Boas yang udah dikenal di kalangan Kabupaten Indramayu, ada nama Tugai Hartono juga, itu pemain dari alumni Unwir juga. Dan sekarang yang masih aktif kuliah itu Saudara Bahar, itu ya masih aktif, bahkan dia juga sering dipanggil oleh tim-tim lain. Kemungkinan ketika tim Sedulur FC ini main, kemungkinan Saudara Bahar akan prioritaskan untuk tim Sedulur FC, bahkan bisa menarik teman-temannya yang Eksporda juga masuk ke tim Sedulur FC, mungkin seperti itu. Berarti Sedulur FC ini sudah ada beberapa tim pemain-pemain pentolan ya, Eksporda, terutama dari Unwir juga sudah ada sebenarnya banyak ya, dari Unwir memunculkan pemain-pemain Porda dan sebagainya. Jadi kekuatan sebetulnya cukup luar biasa ya. Tinggal bagaimana nanti Sedulur FC ini mungkin ya, saya yakin lah kalau sudah maju ini bisa juga menggait pemain-pemain lain gitu loh ya. Nah ini untuk kalau pemain ini mungkin sudah ada beberapa dari pemain Porda. Nah ini nanti kan misalkan Sedulur FC ini benar-benar diproyeksikan untuk sebagai klub yang tentu nanti akan bersaing dengan klub-klub lain di Indramayu, tentunya ketika turnamen. Nah apakah cukup dengan hal yang demikian ataukah perlu ada sponsor-sponsor yang masuk untuk Sedulur FC? Gimana nih? Biasanya Pak Wakil nih yang lebih paham. Gimana Pak Wakil? Terkait dengan sponsor ini seperti apa nih? Apakah sudah ada yang berminat ke Sedulur FC? Ada yang kontak langsung atau seperti apa? Iya, untuk sebelumnya tim Sedulur FC itu sudah saya pasarkan sendiri. Ya. Sudah Sudah pasarkan sendiri. Nah kebetulan kalau untuk sponsor mah insya Allah pada siap kalau mengikuti turnamen. Dari saya nggak usah sebutkan mereka ya. Jadi sudah ada beberapa sponsor yang kemudian sudah ada di tangan lisannya gitu ya. Untuk mengikuti turnamen, tinggal bagaimana caranya kita untuk menggait nama-nama yang sedang naik daun. Kita perjelas ke para sponsor agar ada daya tariknya gitu ya. Iya, pihak sponsor. Dan kedepannya ya insya Allah untuk masalah kayak turnamen Tarkam begitu untuk Sedulur FC pasti mengikuti, pasti ya. Kalau mendapat undangan pasti kita ikut. Pasti. Berarti ini untuk sponsor, Pak Wakil ini sudah mempersiapkan untuk sponsor Sedulur FC ya. Dan saya lihat juga memang tadi juga berbincang juga ada beberapa sponsor yang kemudian nama-namanya sebetulnya sudah ada nih di list saya. Tinggal nanti lihat saja di Sedulur FC ini seberapa banyak sponsornya di bajunya. Ini sudah ada beberapa desain, tapi luar biasa. Mudah-mudahan sponsornya bisa masuk dan bisa bekerja sama dengan baik dengan Sedulur FC. Dan juga bisa meraih prestasi tentunya. Nah oke, sponsor. Kemudian juga ini kan saya lihat di postingan itu dan saya juga mendengar dari teman-teman juga, ini katanya Sedulur FC ini diundang di turnamen di mana tuh, Bang? Di Karanggetas. Oh, di Karanggetas ya? Bangun 2. Itu waktunya kapan? Insya Allah lusa, tanggal 31 Oktober sekarang ya. Kemungkinan kita mengikuti turnamen tersebut karena dapat undangan juga dari tim tuan rumah. Nanti dapat undangan dari tim tuan rumah khusus untuk FC event turnamen. Itu turnamennya berapa hari? Kemungkinan 1 hari karena ada 8 tim ya, kita sistemnya trofeo 8 tim. Kemungkinan kita main dari jam 8 sampai dengan selesai. Berarti main dari pagi jam 8 sampai selesai. Full ini. Full Sampai sore. Ini saya ingin tanya persiapannya seperti apa nih? Saya lihat juga itu dari tim-tim lain ini sudah ada pemain-pemain paketan, walaupun ini turnamennya bukan turnamen yang panjang, hanya turnamen ya kayak mirip trofeo lah seperti itu. Tapi ini dari tim-tim lain sudah mempersiapkan paketan dari misalkan Cirebon, dari Kuningan atau apa. Ini apakah Sedulur FC sudah mempersiapkan hal ini demikian? Seperti apa nih Bos persiapannya? Kalau untuk Sedulur FC sendiri kemungkinan pemain juga kita lokal ya ada semua. Kalau untuk pemain paket kita juga udah ada untuk mempersiapkan turnamen besok gitu. Intinya kita siap mengikuti turnamen. Jadi kalau siap ya Pak Wakil ya? Siap. Gimana Pak Wakil? Persiapannya sudah sejauh mana ini? Karena turnamen ini sudah
berapa hari lagi, Jumat Sabtu sudah 2 hari 2 lagi, hari lagi, persiapannya ya. seperti apa? Nego pemainnya seperti apa? Ini biasanya pelatih yang negosiasi pemain dan sebagainya gitu. Kalau untuk negosiasi kemarin alhamdulillah ya, Ya. sudah pemain yang kita didik Iya. alhamdulillah sudah deal sama kita, tinggal besok Sabtu tinggal kita main ke lapangan langsung. Untuk pemain insya Allah jangan dibocorkan di sini ya. Tapi sudah ada nih rilisan pemainnya nih, sudah ada di kantor. Ya intinya yang lagi naik tenor lah di Iya. Ramayana ya. Benar. Berarti sudah mempersiapkan pemain-pemain untuk bersaing dengan mereka-mereka ya. Iya. Karena mereka juga paketan juga, ya ini juga kita cobalah. Artinya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu Ya. di turnamen ini. Nah ini untuk harapan ke depan untuk seluruh FC. Ini kan sebentar lagi mengikuti turnamen. Apakah ada agenda lain selain turnamen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu? Apakah ada sparring kemana gitu loh? Kemungkinan setelah dari turnamen kita ada agenda itu kan, rencananya di 2 kota ya, di 2 tempat. Itu di Subang, kemungkinan kita main di Kecamatan Cikaung, di Subang ya. Subang. Kemungkinan tanggal 8 November 2020. Selanjutnya main di Bumi Ayu. Itu kan. Bumi Ayu, Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah di Brebes. Biasa ini. Undangan Itu rencananya tanggal 15 setelah dari Subang kita berangkat ke Bumi Ayu. Iya, benar. Itu agenda ke depan ya. Agenda ke depan ya. Setelah turnamen ya. Setelah turnamen dari Karangkertas Bangor 2 itu agendanya keluar. Oke. Itu. Ini luar biasa guys. Apa namanya, manajer dan juga wakilnya ini luar biasa. Sedulur FC dibangun dari awal sampai hari ini. Ada pemain-pemain juga yang ikut, bahkan kemarin itu pemain dari Melati FC, idola saya juga, Bang Dadok ikut di Sedulur FC, pengen main dengan kita. Dan kemarin juga sempat pada kaget beliau ini main di Sedulur FC. Dan ini saya ingin membahas lagi mengenai sponsor. Iya. Ini kalau misalkan nih ada PT atau apa gitu ya, yang ingin berminat untuk sebagai sponsor Sedulur FC, caranya gimana nih Bang? Barangkali ada dari CV apa, PT apa, misalkan pengen jadi sponsor Sedulur FC, ini caranya gimana? Gitu loh. Oh ya, untuk caranya masih belum kayak profesional ya. Iya, iya. Tinggal japri saya atau ketua Bisa saja. jadi langsung manajer atau Bang BJ. Iya benar. Nanti kita atur waktu ketemu, waktu ngopi kita bahas apa sih yang diperlukan CV atau PT dari Sedulur FC, kayak gitu. Kemudian gitu. Oke. Ini apakah sponsornya sudah di budget? Setiap sponsor berapa atau seperti apa ini? Saya pengen tahu nih. Untuk tim yang baru awal ini apakah sudah membudget dari sponsor, misalkan harus berapa atau seperti apa? Silakan, ini bebas, ini mau dijawab atau tidak. Ya mungkin udah ada yang ngasih nominal juga ada Bang ya. Ada. Itu kan, bahkan ada yang ngasih fasilitas ya, contohnya seperti bola ataupun kostum itu ada, udah ada yang Sudah ngasih ada. dari perlengkapan bola untuk tim Sedulur FC gitu kan. Itu kan untuk nominal sendiri di sponsor juga udah ada. Kita nggak berani menyebutkan nominalnya gitu kan. Bukan dari kaget bro. Tapi sudah ada lah intinya ya, kalau Sedulur FC tentu sudah punya konsep sendiri lah terkait dengan hal yang demikian. Mungkin nanti untuk barangkali ada sponsor ini bisa langsung kontak manajer Sedulur FC atau wakilnya, nanti bisa bernegosiasi seperti apa barangkali ya, mudah-mudahan saling menguntungkan lah. Amin. Bisa diproyeksikan gitu loh. Oke, ya mungkin itu. Selanjutnya ini apa sih kesan-kesannya untuk Sedulur FC, kesan-kesannya gitu loh, untuk pemain-pemain dan lain sebagainya gitu. Kedepannya seperti apa gitu. Untuk pesan-pesannya untuk semua pemain yang ada di Sedulur FC ya, tetap kita menjalin silaturahmi dan komunikasi supaya lebih baik lagi kan. Mudah-mudahan kedepannya tim ini menjadi tim kuda hitam yang ditakuti di Kabupaten Indramayu dengan prioritas pemain yang ada. Mungkin seperti itu. Barangkali dari Oke. Kalau saya mungkin cuma pesan kepada teman-teman semua, yang penting kita silaturahmi jangan sampai putus. Dan ingat, tim Sedulur FC ini itu awal lahirnya adalah dari kita bareng-bareng. Iya. Jadi nggak Bersama. mungkin langsung besar. Iya. Jadi
Jadi misal 1000 langkah selalu diawali dari 1 langkah. Tetap merintis dari awal. Ini luar biasa, tim Sedulur FC ini tim yang dirintis dari awal, lamun malah kabose Cak. Iya. Iya benar. Milik bersama. Milik bersama. Biasanya kan kalau tim-tim besar itu ada yang ngebosin gitu loh. Kalau ini milik bersama, tapi ya orang apa misalnya ngebosin bukan tim ya. Enggak apa-apa silakan. Tapi saya rasa butuh proses lah. Namanya tim awal ini saya rasa butuh proses untuk kedepannya seperti apa. Saya yakin kalau prosesnya benar-benar dilaksanakan dengan baik, hasilnya pun akan maksimal. Oke, terima kasih bos perbincangan pada siang hari ini. Ini luar biasa informasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk selalu berolahraga dan juga tetap menjalankan silaturahmi. Karena silaturahmi itu bukan kita ketemu dan sebagainya, dari olahraga pun, sepak bola pun kita bisa silaturahmi. Justru bahkan banyak, kalau saya secara pribadi pun banyak silaturahmi itu dari sepak bola. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kita akan mewawancarai beberapa pemain dari Sedulur FC. Saya ini pengen request dengan Mas Tajul ini. Saya ingin berbicara dengan Mas Tajul mungkin lain waktu karena ini pemain yang sangat unik. Nanti lain waktu saya akan ajak. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.